Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin muslimah. Sadaqallah, sadaqa habibul karim. Ayat yang saya baca tadi adalah dorongan agar kita memiliki sifat ilmu dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan yang jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawaban itu tidak sama. Maka di situ ada tahrid, tasjid, dorongan dan motivasi dalam Islam yang luar biasa untuk kita terus menuntut ilmu. Ibnu Ruslan di dalam matan suratnya mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Siapa saja yang beramal soleh tanpa ilmu, semata membebek, mengikut tanpa mengerti dan paham, amaluhu mardudatun la tuqbal, maka amal-amalnya itu semuanya tanpa kecuali mardudah, tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Maka penting bapak-bapak dan jemaah sekalian, di dalam kita berislam, mari kita cintai ilmu. Di dalam kita berislam, mari kita sisihkan waktu untuk memahami betul tentang agama kita ini. Kalau kita sepakat bahwa agama ini adalah agama yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang merupakan pedoman bagi kehidupan kita, kompas yang menunjukkan kita arah yang baik dan benar, maka mari kita pahami tuntunan-tuntunannya. Mencari nafkah itu fitrah manusia juga, insting to survive, yaitu insting manusia supaya dia bisa bertahan hidup. Tapi jangan semua waktu kita untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu tidak bisa mengkompensasi kebutuhan kita akan ilmu pengetahuan. Sebanyak-banyak nasi kita makan tidak akan membuat isi kepala kita semakin berisi. Kalau mau otak kita semakin berisi, belajar, dan tidak ada jalan lain selain belajar. Itu sebabnya para ulama mendorong kita semua untuk terus belajar. Berjuang untuk Islam itu bisa saja hanya menjadi slogan-slogan, bahkan bisa salah arah, bahkan bisa merusak kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang benar, yang tepat. Tepat dari sisi substansinya dan tepat dari sisi penggunaannya. Kadang ada ilmu yang tepat dari segi sisinya, tetapi bukan digunakan untuk sesuatu yang itu. Dia digunakan untuk yang lain. Salah menggunakan, maka salah juga hasilnya. Mengetahui substansi ilmu dan ketepatan penggunaannya hanya dengan belajar. Itu sebabnya di Masjid Nurul Waton ini kajian-kajian harus diperbanyak supaya kita paham Islam kita, dan Islam kita ini membawa manfaat kepada semua, tidak membawa kerusakan, tidak membawa permusuhan, tetapi membawa kedamaian dan kebaikan. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Ayat sini. Saya baca ikuti ya, seperti biasa. Tabarrukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kelima ini, bapak-bapak dan saudara, adalah suatu basyarah. Basyarah itu artinya kabar gembira. Salah satu uslub Al-Quran adalah menggabungkan antara al-wa'du wal-wa'id, antara janji dan peringatan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peringatan-peringatan di dalam Al-Quran, maka biasanya peringatan itu lalu kemudian diikuti dengan kabar gembira atau janji. Ini satu uslub pendidikan juga untuk manusia. Kalau istilah orang itu stick and carrot, reward and punishment. Kalau nakal dipantok, kalau baik kasih wortel. Itu ungkapan bahasa Inggris stick and carrot. Jadi, hewan apa yang makan wortel itu? Kelincinya. Kalau kelincinya nakal, pok. Kalau kelincinya baik, kasih wortel. Atau yang disebut dengan istilah reward and punishment, yaitu ganjaran, kompensasi yang baik, dan hukuman. Jadi di sini ada bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala meletakkan salah satu tautan dari nilai keadilan itu. Dikatakan adil apabila ukuran jelas. Anda kalau melanggar daftar larangan A, B, C, D, maka ganjarannya jelas. Sebaliknya kalau Anda melakukan hal-hal yang baik, istiqomah melaksanakannya, konsisten dalam segala keadaan, maka Anda akan diberikan ganjaran A, B, C. Ada rule of game, ada aturan main yang jelas. Itu agama. Dalam agama itu jelas semua. Anda mau berbuat semau-maunya, ya tidak bisa dilarang. Anda pun mau meninggalkan sholat misalnya, setelah dinasihati tetap saja meninggalkan sholat, ya tinggalkan sholat itu, tapi ada ukubahnya, ada konsekuensi. Di situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wa'du wa'id, ada janji dan peringatan atau ancaman. Sebelum ayat ini kita baca ada di situ. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ada makhluk Allah yang namanya neraka. Neraka ini berkobar-kobar apinya. Yang mengisinya adalah orang-orang yang ada spesifikasinya. Lil kafirin, yaitu orang yang kufur. Dia ajar yang baik-baik, dia tinggalkan. Dia kufur terhadap keimanan. Dia tidak mengakui bahwa ada yang menciptakannya, padahal jelas ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Rasul yang mulia ketika datang membawa ajaran yang semuanya dan seluruhnya adalah kebaikan, dia tidak mau mengikutinya. Wa'iddat lil kafirin. Ada peringatan di sini. Maka peringatan ini kemudian disambung dengan basyarah atau kabar gembira. Ini metode pendidikan. Jadi ada peringatan, ada juga ujian, ada larangan, ada motivasi. Nah ini motivasi yang kita baca. Wa basyir, berikanlah kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira itu? Nah, sifatnya jelas. Kalau tadi itu mu'id dan bil kafirin juga jelas.
Sekarang yang diberikan kabar gembira itu juga jelas sifatnya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalam bahasa Arab, Bapak-bapak, Saudara, kaidah yang pokok itu adalah kalau sesuatu itu disandingkan dengan sesuatu yang lain itu yufidul mughayyarah, berarti itu dua hal yang beda. Sehingga ketika kata iman di sini wa 'amilus sholihat diikutkan dengan beramal soleh, maka itu penegasan bahwa iman itu tidak sama dengan amal soleh. Itu satu. Yang kedua, al-'atfu bil wawi li mutlaqil jam'i. Kalau sesuatu itu diatafkan dengan wawu, maka itu menunjukkan keduanya terjadi bersamaan, sama pentingnya, sama-sama diperlukan, dan tidak bisa yang satu menjadi kompensasi bagi yang lain. Artinya ada dua substansi. Mengapa iman dan amal soleh ini disebut terpisah? Yang pertama, menunjukkan bahwa hakikat iman itu beda dengan hakikat amal soleh. Yang kedua, tidak ada satu dari dua ini bisa mencukupkan yang lain. Jangan mengatakan sudahlah, sudah beriman saja cukup. Amal soleh bisa ditebus dengan iman itu. Tidak. Apalagi sebaliknya. Yang penting saya berbuat baiklah di dunia, walaupun saya tidak mengakui ada Tuhan, saya tidak percaya Tuhan, yang penting saya baik saja. Ucapan saya baik kepada orang, silaturahim saya kunjungi orang, saya bantu orang yang membutuhkan. Dia lupa bahwa puncak dan kebaikan yang paling utama dan paling mulia adalah ketundukan dan keimanan kepada Allah. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dua hal. Yang pertama kita rawat dan kita jaga, yang kedua kita perjuangkan dan kita ikhtiarkan. Basyir itu dari basyar itu kulit. Mengapa kabar gembira itu disebut bahasa Arab itu basyir? Karena biasanya kabar gembira itu yazharu azaruhu ala basyar. Akan kelihatan apa pengaruhnya pada kulit manusia. Kalau orang misalnya lagi tenang dikasih kabar gembira, dia berseri-seri mukanya. Itu makanya disebut kabar gembira itu basyarah, karena dia yu'assiru alal basyarah. Karena dia merubah manusia. Sebenarnya bukan hanya kabar gembira, kabar yang menyusahkan juga. Nah, wabasyir, berikanlah kabar gembira, yaitu kabar yang bisa membuat manusia itu berubah menjadi berseri-seri, menjadi bersemangat, kelihatan. Apalagi kabar itu sangat menyenangkan, maka bisa mukanya kemerah-merahan. Terlihat perubahan fisiologisnya. Wabasyir, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembira itu? Anna lahum jannat. Sesungguhnya. Kok ada sesungguhnya? Kan sebelumnya tidak pernah ada dialog di mana manusia mengingkari tentang surga di akhirat. Kenapa menggunakan kata sesungguhnya yang biasanya itu digunakan untuk memperkuat? Kita memperkuat sesuatu apabila ungkapan sebelumnya itu masih dibantah.
Saya pulang ke rumah. Ah, masa kamu pulang ke rumah? Saya pulang ke rumah semalam. Misalnya kita ngomong sama orang. Orang yang kita ajak ngomong mengatakan, ah, masa kamu pulang ke rumah semalam? Iya, benar saya pulang ke rumah semalam. Itu kata benar. Sesungguhnya saya pulang. Nah, itu adalah takkid. Jadi kata-kata penguat itu biasanya datang setelah ada bantahan. Sudah makan? Belum. Masa belum makan? Kok kelihatannya kenyang sekali? Benar saya belum makan. Sungguh-sungguh saya belum makan. Tapi kalau ditanya sudah makan? Nah, sungguh-sungguh saya belum makan. Kan heran, aneh. Tiba-tiba tidak ada yang meragukan dia, tiba-tiba dia seperti orang yang diragukan. Jadi kata sesungguhnya itu adalah ungkapan penguat manakala ada bantahan, kekurang percayaan, maka didatangkan penegasan. Nah, di sini kan tidak ada bantahan. Kenapa pakai Anda? Salah satu maknanya kata para ulama adalah bahwa tabiat manusia itu dia sulit percaya kepada ghairul mahsusah, hal-hal yang tidak langsung terlihat oleh matanya. Maka di dalam penyebutan tentang surga, tentang akhirat itu banyak sekali penguat dari Allah. Bahkan di awal-awalnya sering ada sumpah-sumpah. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahid macam-macam. Was-sama'i wat tariq wa ma, banyak sumpah-sumpah terus. Karena memang manusia itu pandangannya pendek. Otaknya ini hanya mikirkan jangka pendek saja. Dia terlalu terikat jiwanya pada hal-hal yang sifatnya materi, pada hal-hal yang mulia tapi tidak terlihat, hal-hal yang sifatnya jauh berada di balik alam dunia ini. Sering di dalam hati manusia itu ada keraguan atau pengingkaran. Maka Allah sering menggunakan penguat, walaupun belum ada bantahan di awal, tapi seakan-akan karena memang kecenderungan manusia itu adalah selalu menggantungkan ukuran segala sesuatu pada materi. Kalau ada laki-laki misalnya melamar anak gadis bapak-bapak, apa yang jadi ukuran bapak-bapak pertama? Tentu pertama parasnya. Ya tentu pertama parasnya dilihat dulu sesuai parasnya. Sudah begitu, kalau orang sekarang yang dilihat apa? Kendaraannya. Ada orang tua yang begitu perjaka melamar anak gadisnya, kemudian menyuruh perjaka itu mengambil air wudhu dan ditonton bagaimana sholatnya. Ada kan? Bukan cara, tidak ada. Siapa yang begitu? Begitu, Pak, Assalamualaikum Pak Haji, saya mau melamar putri Bapak. Insya Allah saya ini sudah punya kerjaan, di luar ada mobil saya, panas saya juga lumayan. Lalu kemudian sang bapak mengatakan, ambil air wudhu, coba sholat dulu. Habis sholat saya mendengar bacaan Qurannya. Hampir tidak ada. Itulah ta'alluqun nas bil mahsusat. Manusia itu suka kepada hal-hal yang sifatnya materi. Tidak salah manusia itu mencintai hal-hal yang sifatnya materi, karena di dalam Al-Quran juga ada zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu
saja mencintai itu semua, tapi, nah ada tapinya. Ingat itu hanya semu saja, hanya sementara di dunia. Yang patut engkau kejar, karena engkau akan hidup selama-lamanya bukan di sini tapi di sana. Wallahu indahu husnul, yaitu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sesungguhnya bagi mereka jannatin, surga. Jannah itu bentuk plural dari jannah. Jannah itu artinya kebun. Kenapa surga itu disebut dengan jannah, kebun? Karena penggambaran Al-Quran itu seakan-akan seperti kebun yang sangat subur dan indah. Tapi ingat kata ulama, laisa fil akhirati, apa katanya itu? Laisa fil akhirati minat dunia atau fid dunia minal asya illa asma'ullah. Ungkapannya seperti itu. Tidak ada di akhirat dari dunia yang sama kecuali namanya saja. Jadi ketika ada sebutan jannah, jangan digambarkan kebun budaya, bukan. Namanya saja sama. Namanya saja. Namanya saja. Tapi hakikatnya Rasul gambarkan mala ainun rohan wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah dipandang mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah tergambar dalam pikiran kita. Jadi begitu ada rupa-rupa gambaran bukan kayak begitu, jauh dibanding kita. Di dalam kata jannah itu kalau dari sisi bahasa itu ada makna asad, tersembunyi. Akar katanya sama, jannah dengan jin itu sama. Jannah atau kebun, di situ ada makna tersembunyi karena pohon-pohon di kebun itu menyembunyikan apa yang di dalamnya. Yang namanya kebun itu kan kita gambarnya ada pohon-pohon lebat yang menyembunyikan dan menutup apa yang ada di baliknya. Jin juga dinamakan makhluk yang tidak terlihat itu jin karena dia tertutup dari pandangan mata kita. Maka orang gila itu dinamakan majnun karena dia tertutup akalnya. Itu satu akar kata. Jannah, jin, majnun. Jin yang majnun ada di jannah. Coba digambarkan itu 3 tingkatan yang tersembunyi. Jin yang majnun ada di jannah. Jin yang hilang akal ada di dalam, di balik kebun. Nah, itu tertutup di balik tertutup di balik tertutup. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya istiqaq, bahwa asal dari kata bentukan bahasa Arab itu selalu 3 huruf. Dari 3 huruf itu akan ketahuan makna dasar. Jim, nun, nun. Ya dulu ala satri. Jadi setiap kata yang punya komponen dasar huruf jim lalu nun, nun, maka itu menunjuk kepada arti tersembunyi atau tertutup. Baik itu jannah, itu jin, nun, nun ada di situ, atau jin juga jin, nun, nun di situ. Atau majnun juga jin, nun, nun sama, ketutup akal. Atau junnah, pencegah. Penutup. Nah di sini ada sifat dari jannah itu. Apa sifatnya? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir selalu. Jadi
Ini kata kerja yang merujuk kepada arti dakwah istiqomah. Beda dengan sungai di dunia yang tempo-tempo mengalir, tempo-tempo kering, bergantung musim dan masa. Jarang di dunia ada sungai yang tidak pernah kering, hanya beberapa saja. Sifat dari surga itu adalah tajri min tahtiha al-anhar, yaitu mengalir di bawahnya. Tahtiha, di bawahnya. Di bawahnya itu bukan artinya di bawah surga, tapi tahti asjariha, di bawah pohon-pohon yang ada di surga. Jadi kalau sungai itu mengalir di bawah surga, berarti sungai itu di luar surga. Tidak. Sungai itu di dalam surga. Maka tahal anhar atau tahtihal anhar itu artinya di bawah pohon-pohonnya. Seperti sungai-sungai yang mengalir di dunia itu di pinggir sungai-sungai itu ada pohon-pohon yang indah sekali. Maka di surga juga gambarannya seperti itu. Sungai yang mengalir di bawah pohonnya, bukan di bawah surganya. Karena sungai, pohon itu semuanya ada di dalam surga. Kullama ruziqu, setiap kali mereka diberikan rezeki. Setiap kali mereka diberikan rezeki. Minha, min samarah, setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga itu, yaitu dari pohon yang tumbuh di sana. Rizqo, setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buah yang ada, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, maka mereka mengatakan ini adalah apa yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Nah, kata sebelumnya ini ada beberapa penafsiran. Pertama, ini adalah ungkapan dari para ahli surga ketika mereka diberikan rezeki di dalam surga itu berupa buah-buahan yang tidak ada batasnya. Maka mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah apa yang kami diberikan rezeki dari min qabl. Artinya adalah yang dijanjikan kepada kami dulu ketika kehidupan di dunia. Apa yang kami baca di dalam Al-Quran, bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang tinggal di akhirat. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Itu tafsiran pertama. Ada juga ulama yang mengatakan min qabl itu artinya adalah sebelum saat itu. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam surga. Setiap kali pindah itu, apa yang mereka minta diberikan oleh Allah. Apa yang mereka minta diberikan oleh Allah. Ketika itu sampai kepada mereka, mereka mengatakan, wah, ini seperti yang tadi kita minta. Dari sisi keindahannya, dari sisi lezatnya, dari sisi segala macamnya. Yang tadi sempurna, ini juga sempurna. Wa utubihi mutasyabiha. Surga itu banyak buah-buahan atau nikmat-nikmat yang mirip rupanya, buah-buahan, makanan-makanan yang mirip rupanya, mutasyabiha, tetapi rasanya berbeda. Kekayaan rasanya tidak seperti rasa di dunia. Kalau di dunia itu rasa itu ada berapa rasa? Ada 5 apa 6? Berapa rasa? 5, 6. Yang alami itu 5, yang ke-6 itu MSG katanya. Pensit itu. Jadi ada manis, pahit, apa? Aduh, saya lupa itu. Oh ya, ada 5 rasa. Ada rasa ke-6, itulah pensit itu katanya, MSG itu. Karena kalau kita merasakannya,
kita nggak tahu itu rasa apa ya. Mau dibilang manis tidak, begitu. Pahit juga tidak. Itu rasa keenam itu. Istilah orang, istilah para ilmuwan. Ya, rasa keenam itu MSG. Nah di akhirat apakah terbatas hanya 6 rasa ini? Belum tentu kata ulama. Karena di akhirat itu tidak ada batas. Maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan beribu-ribu macam rasa yang baru yang tidak pernah diketahui oleh manusia, yang jauh lebih menyenangkan, lebih memuaskan dibanding rasa yang kita makan ini. Yang kadang-kadang rasa itu hanya enak di lidah tapi akibatnya luar biasa. Makan gula lama-lama kena penyakit. Penyakit gula. Tidak ada batas. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya itu adalah istri-istri atau pasangan-pasangan yang disucikan. Yang laki tentu istri, yang perempuan tentu suami. Mutahharah, tidak hanya thahirah, tapi mutahharah. Beda antara thahirah dengan mutahharah. Kalau thahirah, perempuan yang suci. Perempuan yang suci itu mengacu kepada, kalau istilah kita di dalam agama, yaitu kepada ma'nawiyat, akhlak yang baik. Dia bisa menjaga dirinya. Perempuan yang suci dia tetap haid, dia tetap nifas, dia tetap meludah juga, dia tetap, kalau lagi pilek ada ingusnya tetap. Tapi dia tetap perempuan suci, karena kata suci di dalam pemahaman kita untuk di dunia adalah perempuan yang menjaga dirinya dengan baik. Afifah. Dia tidak sembarangan bergaul, dia jaga dirinya, jaga kehormatan. Itu thahir. Di surga disebutkan mutahharah. Tidak hanya sekadar thahirah, tapi mutahharah. Maka perempuan di surga itu adalah perempuan-perempuan yang disucikan. Tidak ada lagi haid di surga, tidak ada nifas, tidak ada iler-iler. Apa iler? Ular. Eloran tidak ada. Air liur tidak ada. Ingus juga tidak ada. Jadi itulah mutahharah. Kesuciannya itu intrinsik dan ekstrinsik. Kesucian itu di dalam dan juga di luar. Kalau di dunia jangan minta yang kayak begitu, tidak ada. Karena Anda juga di dunia tidak disucikan juga. Jadi laki-laki dan perempuan di surga itu disucikan lahir batinnya. Beda suci dan disucikan. Itu yang laki sama perempuan sama. Ya kalau di sini bisa dikatakan, wah istilahnya misalnya, wah laki-laki itu suci, baik, bersih. Yaitu mengacu kepada sifat-sifat akhlak dan, tapi dia tetap saja punya buang air besar, buang air kecil, apa segala macam. Tapi di akhirat itu disucikan lahir dan batin. Wa hum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka kekal. Masya Allah. Ini satu ayat yang merangkum tentang ma'ad. Ayat yang merangkum tentang ma'ad. Ma'ad itu artinya kehidupan setelah kematian. Fondasi iman, ya, itu 3 kata ulama. Uluhiyah, nubuwah, ma'ad. Kalau mau tahu dan menilai keimanan, mengukur seseorang itu beriman atau tidak, itu ukur dari 3 hal. Beriman atau tidak ukur dari 3 hal yang paling pokok. Nah kalau di ayat yang sebelumnya itu ada ayat Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, itu bicara tentang ilahiyah, uluhiyah, tentang ketuhanan. Setelah itu kemudian wa in kuntum fi raibin
yaitu hidup setelah mati. Ini 3 fondasi yang paling asasi dari keimanan seseorang. Kalau ada satu bergeser, nah itu berarti substansi keimanan itu terganggu. Ada orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya kepada kenabian dan risalah. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu menurunkan para nabi dan rasul. Dan setelah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Dalam terminologi kita, ghairul mukmin. Jadi dia tidak beriman. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada kenabian dan kerasulan. Setelah datang Rasulullah SAW, dia beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia tidak percaya hari akhir. Sama juga. Jadi di antara 6 rukun iman yang jadi jangkar-jangkarnya itu 3 ini: uluhiyah atau ilahiyah, nubuwah atau risalah, dan al-ma'ad. Nah, berturut-turut di dalam rangkaian ayat ini Allah sampaikan. Jadi memang suratul Baqarah ini menyampaikan tentang inti-inti pokok-pokok. Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan.